Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas video yang ada di dalam kontennya Donitan mengenai penyaliban Yesus Kristus. Kita akan simak bersama-sama videonya yang ia utarakan di dalam channelnya. Mari kita simak bersama-sama. Bener nggak sih ada konsep penebusan dosa melalui mati di atas kayu salib? Gitu ya. Ya. Kita kalau kaji ulang dan kalau kita tahu global konteksnya, harusnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu. Kalau misalnya Adam nih masih sebagai orang Kristen, misalnya, misalnya, berarti kan Adam saat ini percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa Adam. Betul. Terus kalau misalnya Adam berada di posisi murid-murid Yesus pada saat Yesus mau disalib, anggaplah ada time travel lah gitu. Bayangin, bisa kembali ke zaman pas Yesus mau disalib. Kira-kira pas Adam melihat Yesus mau disalib, kira-kira pertama, apakah Adam bakal melarikan diri seperti murid-murid Yesus yang lain? Yang kedua, apakah Adam bakal membantu tentara Romawi untuk ikut menyalibkan Yesus supaya misi penebusan dosanya lancar? Atau ketiga, Adam akan menolong Yesus supaya jangan sampai disalibkan? Kira-kira yang mana? Menurut Adam dari persepsi anak sekolah minggu ya, yang kedua kayaknya. Jadi membantu tentara Romawi. Enggak deh, membela maksudnya. Membantu tentara Romawi nyalib Yesus. Bukan, ngebela Yesus. Membantu Yesus supaya tidak disalib. Iya gitu. Benar. Ya itu persepsi anak sekolah minggu. Terus kalau Adam bantu Yesus supaya nggak disalib, nggak ketebus dosanya. Iya juga. Gimana lo? Jadi ganti berarti. Pilihannya ganti apa? Ngebiarin ngebantu tentara Romawi gitu. Bantu tentara Romawi nyalib Yesus. Biar penebusan dosa lancar. Tega lo. Tega nggak tega sih kalau ngomongin manusia gitu. Terus benar loh, masa membantu? Tega lo. Atau yang pertama tadi lari seperti murid-murid Yesus yang lain. Karena kalau kita baca di Bible, nggak ada murid Yesus yang nungguin atau bantu atau nolongin, nggak ada. Semuanya kabur. Iya. Apa udah merasa nyaman? Gimana sih? Loh, sebelum Yesus disalib mereka udah kabur. Lu mau begitu? Dalam video yang dia paparkan, ada beberapa poin yang akan saya tanggapi dan saya akan beri argumentasi mengenai Yesus Kristus. Di dalam video itu, saya memberikan 2 poin yang akan saya bahas bersama-sama hari ini. Yang pertama, apakah benar Alkitab mengajarkan konsep penebusan dosa melalui salib? Yang kedua, perlukah Yesus dibela atau membantu tentara Roma supaya penebusan dosa dapat berjalan dengan lancar? Dan benarkah tidak ada murid yang berusaha menolong Yesus? Mari kita simak bersama-sama dalam penjelasannya di channel Pengkhotbah Desa. Di poin yang pertama ini, saya akan membahas tentang apakah benar Alkitab mengajarkan konsep penebusan melalui salib? Tentunya benar. Karena dimulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, berita salib itu adalah berita yang terus dikumandangkan. Yang walaupun memang di dalam Perjanjian Lama tidak secara langsung menggunakan kata salib, tetapi pesan dari makna salib itu sudah dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Dimulai dari Nabi Musa. Nabi Musa memberikan sebuah tipologi tentang salib Kristus yang tercatat dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Alkitab katakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah tipologi salib yang Allah nyatakan kepada Musa. Dan satu pesan dalam tipologi ini adalah siapa yang memandang ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang itu, ia akan hidup. Perhatikan, hal ini senada dengan apa yang dibicarakan oleh Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 14-15, di mana ketika ia menubuatkan tentang kematiannya. Alkitab katakan di dalam Yohanes 3 ayat 14-15, demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik di sini, kata ditinggikan dalam kitab Bilangan maupun kitab Yohanes memiliki arti secara umum tentang keadaan Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Seorang penafsir menjelaskan hal demikian juga. Ada peninggian double dalam kehidupan Yesus. Peninggian pada salib dan peninggian dalam kemuliaannya. Keduanya itu berhubungan secara erat, tidak dapat dipisahkan. Yang satu tidak akan bisa terjadi tanpa yang lain. Untuk Yesus, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Jadi andai kata ia menolaknya, andai kata ia mengambil langkah untuk menghindarinya, yang
dengan mudah bisa saja ia lakukan, maka tidak akan ada kemuliaan bagi dia. Karena kemuliaan Kristus ketika ia menjadi manusia terletak pada salibnya, terletak pada penyerahan dirinya untuk rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi salib itu sudah menjadi nada yang dikumandangkan sejak perjanjian lama. Yang walaupun tidak menggunakan kata salib. Salib hanyalah sebuah media yang digunakan untuk menghukum mati Yesus. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah kekristenan tidak melihat salib hanya dari sudut media, tetapi dari makna salib itu sendiri. Makna itu berbicara, salib itu berbicara tentang penghukuman di mana Kristus menggantikan setiap orang berdosa agar setiap orang berdosa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang Yesus katakan tadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa di dalam perjanjian lama sudah tersirat tipologi tentang salib Kristus, tentang bagaimana Kristus ditinggikan, dan barang siapa melihat pribadi yang ditinggikan di atas tiang itu, di atas salib itu, dia akan diselamatkan. Kalau pada zaman Musa, orang yang digigit ular bisa mendapat kesembuhan dengan sangat mudah, yaitu dengan hanya memandang ular tembaga, maka zaman sekarang pun ketika orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang ada di bawah murka Allah dapat diselamatkan ketika ia percaya dan melihat Yesus untuk kehidupannya. Inilah pesan dari salib itu. Dari salib inilah darah Kristus tercurah. Hal ini untuk menggenapi seluruh hukum Taurat, seperti yang Alkitab katakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Jadi sangat jelas bahwa di dalam Alkitab sangat jelas sekali mengajarkan tentang salib, mengajarkan tentang pengorbanan, mengajarkan tentang penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka dari itu Yesus harus disalibkan sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah yang sudah ditetapkan dalam pribadi Yesus ketika ia jadi manusia, ketika ia datang menjadi manusia.